Saudara, laju kasus harian COVID-19 di tanah air masih belum terkendali. Total kasus corona di Indonesia hari ini tembus 1 juta kasus. Kita lihat saudara, pada hari ini ada tambahan 13.094 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia. Sehingga totalnya menjadi 1.012.305 kasus positif corona. Sementara jumlah pasien yang sembuh totalnya mencapai 820.356. Sedangkan jumlah orang yang meninggal totalnya sebanyak 28.468. Angka 1 juta kasus corona memang tinggi. Ini merupakan akumulasi angka kasus corona di Indonesia sejak kasus positif pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2020 lalu. Jika kita tarik lagi sedikit ke belakang, lonjakan kasus positif COVID-19 ini terjadi sejak masuk Januari 2021. Jumlah kasus positif baru bahkan beberapa kali berada di atas angka 10.000 di dalam satu hari. Rekor tertinggi tercatat terjadi pada 16 Januari lalu dengan penambahan kasus hingga 14.224 kasus. Termasuk hari ini yang jumlahnya mencapai lebih dari 13.000 kasus atau tepatnya 13.094 kasus. Selain penambahan kasus positif yang tinggi, perkembangan kasus sembuh per hari juga mencatatkan data yang cukup menggembirakan. Hari ini ada penambahan pasien sembuh sejumlah 10.868 orang. Senin kemarin kasus sembuh juga tembus angka 10.678. Lebih banyak dari penambahan kasus barunya pada hari itu. Namun meski begitu, angka ini memang belum stabil. Ada sejumlah catatan penting soal penanganan pandemi di Indonesia. Apalagi saat ini total kasus telah menembus angka 1 juta kasus. Kita akan bahas ini bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia IDI, Profesor Zubairi Jurban. Selamat sore, Prof. Zubairi. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Bicara soal angka positif COVID Indonesia sekarang sudah di atas 1 juta kasus, Prof. Apa yang Satgas akan lakukan? Karena kita tahu ini efeknya jadi domino. Angkanya naik sampai 1 juta, okupansinya akan menurun, dan tenaga kesehatan juga yang dibutuhkan akan semakin banyak di garda terdepan. Seperti apa, Prof? Iya, ini memang amat sangat mengkhawatirkan. Penambahan hari ini berapa itu 13.094. Namun sebetulnya patokan lain adalah persentase kasus positif setiap 2 minggu atau setiap minggu. Itu juga tetap tinggi, di kita masih di atas 25%. Itu berbahaya kan, menurut WHO sebaiknya dinyatakan mulai berhasil kalau di bawah 5%. Jadi masih jauh ya, Prof? Jauh di atas itu ya. Jadi memang benar dari banyak, apalagi juga kalau ditinjau dari rumah sakit rujukan memang benar-benar penuh. Beberapa hari yang lalu ada pasien yang mencari tempat rawat inap untuk masuk IGD di Depok saja, antre setelah masuk ke IGD COVID juga masih belum bisa masuk rumah sakit, masuk ke tempat rawat inapnya. Jadi memang benar-benar penuh banget, dan untungnya kemudian masih ada satu tempat di Jakarta dan bisa masuk pindah ke Jakarta. Jadi yang okupansi rumah sakitnya sudah penuh, itu di mana saja, Prof? Selain di DKI kan sudah 80% ya, betul ya okupansinya ya. Selain tadi juga Depok, mana lagi, Prof? Ya, hampir di seluruh Indonesia. Jadi setiap minggu malam itu Pak Doni Monardo mengumpulkan dalam bentuk webinar dalam Zoom itu dari laporan dari berbagai daerah. Memang ada beberapa daerah yang satu rumah sakitnya terisi 50%, namun rumah sakit yang lain terisinya 80% lebih. Jadi, tapi intinya adalah memang sebagian besar penuh sekarang ini, jadi memang harus segera diantisipasi karena minggu depan, bulan depan masih mungkin akan bertambah lagi kalau kita belajar dari negara-negara lain.
Iya, kalau kita lihat, penambahan perharinya bahkan masih di atas 10.000 ya trennya kalau kita lihat beberapa minggu terakhir ini ya, Prof. Nah, solusi Benar. jangka pendeknya apa minimal untuk okupansi rumah sakit saja? Karena kan kita tahu pasien bisa datang kapan saja dengan gejala yang beragam juga. Ini seperti apa solusi jangka pendeknya, Prof? Iya, tentu sekarang ini harus segera menambah jumlah rumah sakit rujukan, menambah bed di rumah sakit rujukan, menambah ICU ataupun ventilatornya. Tapi itu juga berarti harus menambah tenaga kesehatannya, APD-nya, obatnya, reagensia, dan seterusnya. Jadi secara berkala memang kita harus juga belajar dari negara lain, dari Spanyol, Italia, Perancis, Inggris, Jerman, Amerika, India. Memang kita memang harus menyiapkan secara berkala tambahan-tambahan tempat tidur untuk rujukan COVID. Sudah mulai dilakukan atau akan mulai dilakukan sejak kapan, Prof, untuk penambahan tadi? Baik itu tenaga kesehatan, tempat tidur, dan rumah sakit rujukan dan daerah mana saja yang jadi prioritas? Sudah banyak dikerjakan setiap kali benar, baik di Jawa Timur, baik juga di provinsi lain. Jadi setiap kali memang selalu diantisipasi dengan penambahan ini. Penambahan yang beberapa hari terakhir memang melonjak cepat, nah itu juga sedang diupayakan ya dengan bantuan pemerintah tentu saja, dengan bantuan BNPB, bantuan dari Kemenkes, dan dari semua pihak. Iya, bicara soal menangani pandemi kan bukan dengan menjentikan jari selesai begitu ya, Prof, ya. Ada banyak usaha termasuk PPKM. Nah, PPKM ini sudah seberapa efektif untuk menurunkan, angka kasus positif COVID-19 sejauh ini, Prof? Ya, PPKM tidak bisa berdiri sendiri. PPKM saja tidak akan bisa menurunkan percepatan kenaikan ini. Memang harus sinkron, harus bersama-sama dengan upaya yang lain, dengan ya seperti upaya standar yang sering kita sudah bahas. Iya. Prinsipnya jangan keluar rumah, jangan banyak pergerakan, jangan keluar kota, diusahakan tinggal di rumah. Kalau keluar rumah ya harus pakai masker, maskernya masker yang baik, kemudian ya cuci tangan, dan yang paling penting ada beberapa hal. Yang pertama, saat ini terbukti bahwa penularan di ruangan yang tertutup, apalagi pakai AC, jendela pintu ditutup, itu bahaya banget. Apalagi kalau cukup banyak orang, apalagi kalau lama. Jadi ini berlaku dimanapun, baik termasuk juga tempat ibadah, baik di masjid, baik di pesantren, baik di gereja, namun juga berlaku di restoran, di asrama, di pabrik, dan juga hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga mengkhawatirkan adalah lonjakan klaster keluarga. Di sini yang disebut keluarga juga kita semua harus sadar bahwa kalau ada adik, kakak, bahkan anak kita tinggalnya berbeda alamat dari tinggal kita, itu risiko penularannya sama. Jadi kalau ke rumah kita ya sebaiknya ketemunya jangan di dalam rumah tapi di halaman, pakai masker, cuci tangan dulu, dan jangan makan bareng, dan jangan lama-lama. Jadi itu juga berlaku untuk saya kepada anak dan cucu, dan begitu 3/4 jam ya sudah, karena pulang nanti kita kontak lagi. Kluster keluarga ini ya, Prof, ya, yang banyak jumlahnya ya. Nah, Prof, karena ini kan solusinya harus juga ada hari per hari, minggu per minggu, karena kondisi pandemi ini kita masih sambil vaksinasi juga terus berlangsung. Apa yang ditekankan kepada masyarakat? Kalau 3M ini udah otomatis lah sejak awal pandemi tidak boleh lepas ya. Tapi apalagi solusinya di saat juga tadi penambahan tempat tidur di rumah sakit rujukan, tapi apa yang bisa jadi pegangan masyarakat untuk bertahan setidaknya di kondisi pandemi ini? Ya, kalau treatment kan di ujung, kalau mencegah jumlah itu kan dengan standar perubahan perilaku dan juga dengan vaksinasi. Nah, yang penting pertama, edukasi itu harus ada repetisi, harus diulang-ulang, tidak bisa satu kali saja. Kemudian setelah tahu, kemudian baru tahap paham, kemudian baru mengubah ke perilaku yang baik. Sesudah itu masih ada tahapan lagi agar tetap memperlakukan perilaku kesehatan yang baik supaya tidak tertular. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Tadi di sebuah radio saya ditanya dari Bandung, kenapa itu pemuda-pemuda sekitar saya nggak mau pakai masker. Nah itu
kalau pemuda saya jadi ingat waktu HIV dulu memang ada yang istilahnya adalah penyuluhan edukasi sebaya. Jadi kalau dokter nggak bisa nyambung untuk bicara dengan pemuda, dari media juga tidak bisa diikuti, maka kita latih beberapa pemuda yang potensial, kemudian biar antar mereka sendiri saling menyuluh, memberikan diskusi sehingga lebih paham. Demikian pula kalau followers dari macam-macam media sekarang, maka yang influencernya perlu dilatih. Jadi jangan kira kalau seorang influencer itu langsung tahu banget mengenai COVID. Memang diperlukan waktu untuk edukasi mereka agar bisa memberikan penyuluhan yang baik dan benar. Ya, semoga edukasi ini segera sampai karena kita tahu ya harus bertahan di tengah pandemi yang masih terus berlangsung. Dan semoga upaya juga membuahkan hasil. Terima kasih Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ini. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu Prof. Sore Mbak Priska.